Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak kelas 2 yang sholih dan sholihah? Ya, hari ini kita bertemu dalam pelajaran bahasa Indonesia tema 6 atau bukunya adalah buku 2F, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Ya, semoga kakak-kakak kelas 2 semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini bersama Ustadz Ergan yang baik hati, tidak sombong dan gemar menabur. Ya, yuk kita awali pelajaran bahasa Indonesia kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang manfaat hewan. Pasti kalian sering kan melihat hewan. Nah, kita baca dulu yuk percakapan antara Ulfa dengan ayahnya. Ulfa, ayah, untuk apa manusia memelihara hewan? Kemudian ayahnya berkata, manusia memelihara hewan untuk dimanfaatkan. Ulfa berkata lagi, apa manfaat hewan bagi manusia? Kemudian ayah Ulfa berkata kembali, hewan dimanfaatkan untuk menghasilkan uang, membantu kegiatan sehari-hari, dan untuk kesenangan. Kemudian Ulfa bertanya lagi, apa contoh hewan yang dapat menghasilkan uang? Kemudian ayah menjawab, ayam menghasilkan telur. Saat peternak ayam menjual telur ayam, peternak ayam akan mendapatkan uang. Ulfa kemudian menjawab, oh iya ayah, apa contoh hewan untuk kesenangan? Ayah menjawab kembali, orang memelihara kelinci untuk kesenangan karena kelinci dapat diajak bermain. Contoh hewan untuk membantu kegiatan manusia adalah penggunaan tenaga kuda untuk menarik delman. Kemudian Ulfa berkata, terima kasih ayah atas penjelasannya. Kalau begitu, hewan sangat berguna bagi manusia ya. Nah, itu ya. Tadi percakapan antara ayah dan Ulfa yang menanyakan tentang manfaat hewan. Ternyata banyak ya manfaat hewan ya. Dapat menghasilkan uang, dapat membantu kegiatan sehari-hari manusia, dan juga untuk kesenangan. Nah, yuk sekarang kita coba menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa tujuan manusia memelihara hewan? Apa ya? Nah, kalian bisa baca kembali tuh tadi di percakapan antara Ulfa dan ayah. Apa tujuannya ya? Oh, untuk dimanfaatkan bukan ya? Oh iya betul, untuk dimanfaatkan. Nomor 2, jelaskan manfaat hewan-hewan yang dipelihara manusia. Nah tadi ya, manfaatnya ada 3 tadi ya, untuk menghasilkan uang, membantu kegiatan sehari-hari, dan untuk kesenangan. Pasti itu jawabannya ya. Nah kan ada 3, untuk menghasilkan uang, membantu kegiatan manusia, dan untuk kesenangan. Pertanyaan nomor 3, apa jenis pekerjaan yang menghasilkan uang dari hewan? Nah tadi tuh ya, telur ayam ya, peternak ayam yang menjual telur dari ayam-ayam yang sudah bertelur. Pertanyaan nomor 4, apa jenis pekerjaan yang memanfaatkan tenaga hewan? Apa ya? Oh tadi bisa kuda, bisa juga kerbau ya, untuk membajak sawah. Menjawab kuda juga boleh tadi untuk menarik delman ya. Dan pertanyaan terakhir, mengapa manusia harus merawat hewan dengan baik? Ya, nah karena hewan sangat berguna bagi manusia. Itu ya. Menjawab pertanyaannya dari
percakapan antara Ulfa dan ayahnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, hewan di sekitarku. Nah, jenis-jenis hewan ya. Ada hewan ternak, hewan yang sengaja diternak manusia. Oke, contohnya apa? Yang diternak manusia, yang dipelihara untuk menghasilkan tadi uang ya, untuk kehidupan manusia. Ada sapi, ayam, kambing juga bisa, kerbau ya, dan banyak lagi tuh ya, sapi sama ayamnya. Nah, kemudian jenis yang berikutnya yaitu hewan peliharaan ya, hewan yang sengaja dipelihara untuk kesenangan. Ayo, siapa yang punya hewan peliharaan ya? Contohnya apa hewan peliharaan? Kelinci, kucing ya, ada juga yang memelihara ikan, kemudian burung ya, banyak lagi ya. Nah, ini kelinci sama kucingnya lucu ya. Nah, yang terakhir yaitu hewan liar, yaitu hewan yang hidup di alam liar. Nah, hewan liar ini ada 2 jenis loh kakak-kakak ya, ada yang buas dan ada juga yang tidak buas ya. Contoh hewan liar yang buas adalah harimau ya, kemudian ada juga buaya dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kemudian kalau hewan liar yang tidak buas apa? Nah, burung ya, kucing juga ada ya, kucing liar dan yang lain-lainnya. Nah, ternyata hewan liar juga bermanfaat loh. Bukan cuma hewan peliharaan yang bisa menghasilkan uang ataupun membantu pekerjaan manusia. Ya, hewan liar juga ternyata banyak manfaatnya. Nih, contohnya capung. Ah, siapa yang pernah melihat capung? Ya, di wilayah kita sudah jarang capung ya. Kalau yang punya kampung, nah mungkin masih ada tuh, masih banyak capung di kampung halaman kalian ya, di rumah kakek nenek kalian. Nah, ternyata capung itu bermanfaat mengurangi jumlah nyamuk. Capung itu makanannya nyamuk ternyata ya. Iya, pantesan di sini di rumah kita banyak nyamuk ya, soalnya capungnya sudah nggak ada. Kemudian ada burung hantu. Burung hantu itu bukan burung setan, bukan ya. Kenapa dia disebut burung hantu? Nah, karena burung hantu itu terbang dan hinggap, kemudian menangkap mangsanya tidak terdengar kakak-kakak ya. Dia tidak terdengar, kepakan sayapnya tidak terdengar, makanya dia disebut burung hantu. Nah, burung hantu juga berjasa ternyata memakan tikus perusak padi ya, terutama burung-burung hantu padi-padi yang ada di perdesaan ya, di kampung-kampung, di tempat kakek nenek kalian ya. Nah, ada juga hewan liar lainnya yaitu semut. Ya, kalau kita makannya berantakan ya, nggak bersih, pasti langsung semut datang. Datangnya biasanya nggak satu, nggak sendiri, nggak berdua, tapi rame-rame ya. Iya, mereka datang untuk membersihkan sisa-sisa makanan ya. Mereka datang untuk mengambil makanan itu, digotong makanannya, diambil. Nah, kemudian ada cacing. Ayo, siapa yang takut sama cacing? Ya, cacing ternyata juga berjasa, banyak jasanya menyuburkan tanah ya. Tuh di tanah tanaman bunda kalian. Nah, ya pasti yang bundanya punya tanaman, di rumahnya ada tanaman, tuh pasti ada cacingnya ya.
Kenapa? Dia untuk menggemburkan tanah. Iya, jadi tanahnya tetap subur. Oke, selanjutnya kita ke makanan hewan. Nah, hewan itu makhluk hidup ya, sama seperti kita, seperti tumbuhan juga. Makanya yang namanya makhluk hidup butuh makanan. Ya, yang namanya makhluk hidup pasti butuh makanan. Nah, jenis makanan hewan itu ada 2 kelompok loh kakak-kakak, yaitu tumbuhan ya, makanannya berupa tumbuhan, dan juga ada yang makanannya berupa hewan lainnya. Ih, serem ya, hewan makan hewan. Kalau manusia ada nggak ya makan manusia ya? Hi, nggak ada ya. Nah, contoh hewan yang memakan tumbuhan adalah apa? Kambing ya. Kambing makan rumput. Ada juga apalagi? Ya, kerbau juga sama makan rumput. Jerapah ya, dan yang lainnya yang memakan tanaman. Nah, contoh hewan yang memakan hewan lainnya apa? Ayo, pasti tahu ya. Iya, harimau tuh. Sampai-sampai tidurnya aja membayangkan, memimpikan daging. Ya, karena memang harimau makanannya daging atau hewan lain yang lebih kecil ya. Nah, oke, kemudian ada tidak ya hewan yang memakan hewan lainnya terus juga memakan tumbuhan? Ada ya? Contohnya apa? Iya, ayam. Tapi kalau digambar nih, ayamnya takut sama cacing. Ya, ayam itu dia bisa makan cacing, ya, bisa juga makan beras ya, atau nasi. Ya. Iya, dia bisa makan tumbuhan dan juga makan hewan. Nah, coba nih sekarang kita kerjakan soalnya. Ayo berlatih ya. Nah, di sebelah kiri ada 5 pertanyaan dan di sebelah kanan ada 5 pilihan jawaban. Coba ya. Nomor 1, hewan liar juga titik-titik bagi kehidupan manusia. Hewan liar juga apa ya? Hewan liar juga subur. Oh, bukan, hewan liar juga berjasa ya. Coba betul nggak ya? Hewan liar juga iya berjasa bagi kehidupan manusia. Nomor 2, jumlah nyamuk menjadi berkurang karena dimangsa oleh siapa? Yang memangsa nyamuk siapa? Cicak ya? Nggak ada cicak, tapi di sini yang memangsa nyamuk adalah capung. Cacing nomor 3 ya. Cacing menggali lubang sehingga membuat tanah menjadi subur. Nah, nomor 4, tikus memakan titik-titik sehingga membuat petani merugi. Wah, tikus memakan apa tuh? Kasihan Pak taninya ya. Memakan semut. Oh, bukan dong ya. Tikus memakan padi ya. Dan pertanyaan terakhir, titik-titik membersihkan sisa-sisa makanan yang berserakan. Oh, udah pasti jawabannya semut ya, karena tidak ada pilihan yang lain ya. Nah, terakhir semut. Oke, bisa ya semuanya ya, insya Allah. Nah, kalau tadi kita sudah membahas jenis-jenis hewan, kemudian makanannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat gerak hewan. Nah, hewan itu ada 2 ya, ada hewan air dan ada juga hewan darat. Tidak ada hewan udara ya. Itu burung Pak Ustadz Ergan. Iya, burung di udara cuma terbang aja. Habis itu dia hinggap lagi di darat ya, atau di ranting pohon, sama juga adanya di darat. Nah, antara hewan air dan hewan darat memiliki alat gerak yang berbeda ya Kak ya. Nah, contoh nih ikan
ya. Ya, hewan air seperti ikan, dia bergeraknya dengan apa? Dengan sirip ya, dia memiliki sirip untuk berenang. Dan kalau hewan darat ya, contohnya nih sapi. Masih banyak ya contoh yang lain ya hewan darat ya. Yang hewan kakinya 4, ada hewan yang kakinya 2. Ya, hewan darat seperti sapi bergeraknya menggunakan kaki. Nah, ini dia. Kalau katak gimana Ustadz Ergan? Iya, katak itu kakak-kakak kelas 2 yang solih dan solihah. Dia itu hidupnya di 2 alam. Kok 2 alam? Iya, dia bisa hidup di darat dan juga di air ya. Terus katak itu kalau ingin bertelur dia ke air ya. Jadi dia telurnya ada di air. Nah, setelah menetas ya, akhirlah anak katak yang namanya berudu. Nah, berudu itu dia belum punya kaki. Nah, kalau kalian pas dilahirkan sudah punya kaki atau belum? Oh, pasti udah ya, alhamdulillah. Kalau katak belum punya kaki pas dilahirkan ya, makanya dia hidupnya di air ya. Tuh, seperti gambar yang sebelah kanan. Nanti sudah besar sedikit dia tumbuh tangan kakinya ya. Tumbuh kakinya, kemudian ekornya memendek, akhirnya menjadi katak. Nah, ya kalau sudah dewasa dia jadi katak, baru berjalannya atau melompat ya. Katak itu melompat dengan kaki ya. Jadi ketika masih bayi, masih lahir, mereka bergeraknya menggunakan ekor ya di air. Setelah itu baru menjadi katak dewasa, hidup di darat dan bergeraknya dengan melompat menggunakan kaki. Oke ya, demikian pelajaran kita hari ini tentang hewan ya, hewan peliharaan, kemudian manfaat dari hewan liar dan juga alat geraknya. Demikian dari Ustadz Ergan, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.